Maka sekarang kita beralih kepada meninggalkan napak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk di dalamnya di situ ada hikmah-hikmah yang hari ini dijadikan manasik haji. Jadikan manasik haji bagi kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji. Di situ setiap tahun akhirnya kemudian kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Al-Kautsar. Quran surah Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Dan sholatlah kamu kepada Rabbmu wanhar, dan sembelihlah binatang udhiyah. Nah, nanti kita akan bahas wanhar itu artinya dan lakukanlah nahar. Nahar itu adalah salah satu metode untuk melaksanakan udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Atau berada di salah satunya juga ada di dalam Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-34 yang kami bacakan di awal tadi, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat kami telah jadikan tempat-tempat ibadah mereka untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kami rizkikan kepada mereka berupa bahimatil an'am, binatang-binatang ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Rabb kalian, ilah kalian adalah ilah yang maha esa, falahu aslimu, dan hanya kepadanya lah kalian berserah diri, wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang senantiasa tunduk kepada Rabbnya. Maka disinilah kemudian kita memiliki satu syariat yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu melaksanakan ibadah udhiyah. Dan ini puncak daripada 10 hari yang pertama. Maka kita berbicara tentang perkara amalan-amalan yang dilaksanakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi, ma min ayyamin al-amalu as-shalih fihinna ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam al-ashr. Tidaklah ada hari-hari ketika beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari ini, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka ikhwan sekalian, rekan-rekan sekalian, kerabat dekat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan soleh itu cakupannya sangat luas. Jadi jangan ditanyakan amalannya apa saja. Semua hal yang mencakup amal soleh berdasarkan keumuman hadis ini, maka di situ masuk di dalam kategori lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dilakukan di hari-hari yang lain. Amal soleh itu termasuk apa? Sholat, memperbanyak sholat nafilah setelah sholat fardu, melaksanakan ibadah siam sunnah. Maka sebagian ulama mengatakan boleh kita melaksanakan puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau tanggal 9 Dzulhijjah kan pasti yaitu hari Arafah, ya, Shaum Arafah, yang mana pahalanya itu menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Satu tahun yang telah lalu. Nah, 1 tahun yang telah lalu. Sebagaimana puasa Asyura. Sebagaimana juga puasa Arafah yang pahalanya sebagaimana puasa 1 tahun penuh. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang, khusus puasa Arafah. Kemudian bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, membaca Al-Quran, lain sebagainya, ya, memperbanyak dakwah, itu juga bagian daripada amal soleh yang mana nanti akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar daripada dilakukan di hari-hari yang lain di luar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka mari kita perbanyak amal soleh di bulan ini, ya, di bulan Dzulhijjah nanti 10 hari pertama dengan harapan mendapatkan banyak pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya adalah ditutup dengan mengalirkan darah dari binatang udhiyah. Inilah kemudian para ulama mengatakan kenapa 10 hari di bulan Dzulhijjah ini lebih utama, bahkan lebih utama daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena di bulan ini terkumpul berbagai macam ibadah yang tidak pernah terkumpul di hari-hari yang lain. Yaitu apa? Amal-amal soleh secara umum tentu di situ selalu ada. Kemudian di situ ada puasa,
ya, puasa sunnah, termasuk dalamnya puasa Arafah. Ibadah haji yang memang hanya khusus dilakukan di bulan Dzulhijjah. Kemudian ada ibadah kurban, yang itu tidak pernah terjadi di bulan-bulan lainnya atau di hari-hari lain selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka salah satu amalan yang juga dilakukan oleh para salaf, semenjak memasuki hari pertama bulan Dzulhijjah, mereka senantiasa memperbanyak kumandang takbir. Dan ini yang disebut dengan takbir mutlak. Ya, takbir mutlak. Boleh sebagaimana kita memperbanyak takbir hanya Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar walillahil hamd, atau Allahu Akbar sebagaimana takbiran setiap malam Idul Fitri. Dan nanti puncaknya pada tanggal 9 Dzulhijjah ba'da subuh, sebagian besar ulama mengatakan disinilah takbir muqayyad itu dimulai. Sehingga setiap selesai sholat, imam itu disunahkan dari semenjak ba'da subuh tanggal 9, ya, subuh tanggal 9 Dzulhijjah, mengumandangkan takbir muqayyad ini seusai melaksanakan sholat fardu bersama para jamaah. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah ba'da asar, hari-hari tasyrik. Jadi mulai tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari ya takbir muqayyad. Ini diantara amalan yang dilakukan oleh para ulama, termasuk di dalamnya Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Ketika masuk ke pasar-pasar, beliau mengumandangkan takbir ini di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan orang-orang yang ada di pasar mengikutinya. Sehingga itu pasar itu ramai bukan dengan tawar-menawar, bukan obral dagangan, tetapi ramai dengan takbiran, ya. Masya Allah. Kemudian ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itulah bentuk daripada hati yang bertakwa. Maka mari kita fahami tentang bagaimana tata cara udhiyah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ringkas saja, nanti hal-hal yang bisa didiskusikan silahkan ditanyakan. Pertama yang perlu kami sampaikan bagi teman-teman pemuda hijrah di sini, bahwasanya istilah sebenarnya yang sesuai syariat itu adalah udhiyah, ya, bukan kurban. Meskipun secara esensi, secara praktek itu sama, tetapi di dalam mustalahat syariah itu berbeda. Kurban lebih umum daripada udhiyah. Kurban itu apa saja yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu namanya kurban. Sebagaimana ketika Qabil dan Habil, ya, saling mempertaruhkan untuk mendapatkan pasangannya, mereka dua-duanya berkurban kepada Allah. Id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang dikorbankan apa? Yang dikorbankan adalah salah satunya mengkorbankan binatang, ya, binatang ternak, ada yang mengatakan kambing, yang satunya mengorbankan hasil pertanian. Maka kurban itu tidak terbatas pada kambing sapi saja. Sebenarnya istilah kurban, kurban itu dari makna koroba, takorup, tujuan untuk takorup kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya masuk pada kategori atau istilah kurban. Tetapi persembahan yang kita berikan di tanggal 10 Dzulhijjah sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah itu secara khusus disebut dengan udhiyah. Kenapa udhiyah? Karena udhiyah ini sebagian besar para ulama mengatakan diambil dari kata duha, duha atau dari kata doha. Karena sembelihan yang disembelih pada bulan Dzulhijjah 10 sampai 13 Dzulhijjah ini dilakukan setelah memasuki waktu duha di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya kan? Maka kurban yang dilaksanakan sebelum sholat Id itu tidak diterima sebagai sebuah udhiyah. Tetapi kalau binatang kurban atau binatang udhiyah disembelih setelah sholat Id, itu sudah masuk pada udhiyah. Sampai nanti berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah. Pada tanggal 14 Dzulhijjah maka tidak lagi diterima sebagai udhiyah. Jadi waktunya ada 4 hari. Jadi udhiyah, ya, secara mustalahat yang syar'i disebut dengan udhiyah. Dan syariat udhiyah ini diberikan kepada ala kulli ahli baitin fi kulli am, ya. Disyariatkan kepada setiap ahlul bait. Ahlul bait itu maknanya adalah satu kepala keluarga dengan anggota keluarganya setiap tahun, tentunya bagi yang mampu. Maka jumhur ulama mengatakan
jumhur ulama mengatakan ya, ini kebanyakan mayoritas ulama mengatakan hukum daripada udhiyah ini adalah apa? Sunnah muakkadah. Atau kalau di dalam madhab Hanafi itu ada istilah sunnah wajibah. Sebagaimana sholat berjamaah di masjid itu hukumnya menurut madhab Hanafi sunnah wajibah. Sunnah tapi wajib. Maksudnya bagaimana? Sunnah yang betul-betul ditekankan kalau ada orang meninggalkan sunnah ini tanpa udzur atau dengan sengaja, maka dia dicela oleh Allah Subhanahu wa taala atau tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kebiasaan yang mungkin salah di masyarakat tentang perkara ini. Tidak memahami bahwasanya kurban itu atau udhiyah ya yang benar tadi, udhiyah itu adalah sebenarnya pahalanya untuk satu keluarga. Sehingga tahun ini atau 2 tahun yang lalu atas nama si bapak, tahun kemarin atas nama si ibu, tahun ini kurban lagi atas nama anak. Tahun depan tidak berudhiyah meskipun mampu, kenapa? Alasannya semua anggota keluarga sudah diudhiyahkan. Nah, ini salah. Padahal udhiyah ini senantiasa wajib bagi orang-orang yang mampu pada tahun itu. Bahkan orang-orang yang memiliki harta di luar penyimpanannya, kalau dia merasa nanti bulan-bulan berikutnya uang itu akan kembali dan mampu untuk melunasi hutangnya, ketika harus membeli binatang udhiyah, dia diperintahkan, bahkan diperbolehkan untuk membeli binatang udhiyah meskipun saat beli itu harus hutang. Maka kalau kita ingin mengukur sebesar apa ketaatan kaum muslimin pada hari ini, seberapa banyak kepala keluarga yang mampu, disitulah sesuai dengan jumlah binatang udhiyah yang akan disembelih pada hari itu di bulan Dzulhijjah. Ini kalau kita mau mengukur ya, mau mengukur sebagaimana seberapa jauh ketaatan kaum muslimin di bulan Dzulhijjah ini. Cuma masalahnya udhiyah hari ini itu bukan perkara mampu tidak mampu, tapi perkara mau atau tidak mau. Banyak orang yang mampu tapi tidak mau. Tapi juga tidak sedikit hari ini yang tidak mampu tetapi mereka begitu mau untuk berudhiyah. Sehingga secara logika itu enggak masuk, unlogik ya. Ada nenek-nenek tua yang hariannya cuma mencari kayu di hutan, mencari rumput untuk pakan ternaknya, tetapi setiap tahun bisa mengikuti udhiyah, mempersembahkan udhiyah, dititipkan kepada masjid. Itu bukan perkara pamer, tapi bukan perkara pamer, bukan perkara unjuk kemampuan, tetapi selama niatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu adalah bentuk ketakwaan yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ganjaran pahala daripada udhiyah itu lebih cepat sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah daripada udhiyah itu menetes ke tanah. Jadi yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi pahala ketakwaannya. Ketakwaan di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim meskipun berat dia tetap melaksanakan perintah untuk menyembelih putra kesayangannya. Padahal sini ada yang tahu di usia Nabi Ibrahim yang keberapa Nabi Ismail itu lahir? Ada yang tahu? 86 tahun. Itu Nabi Ismail lahir. Sebagian besar pendapat para ulama ya. Memang banyak, usia 80-an sampai 90-an, tapi sebagian mengatakan 86 tahun. Dan usia Nabi Ibrahim ketika Nabi Ishak lahir itu adalah pada usia 99 tahun. Hanya selisih 13 tahun dengan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi beliau mau dengan ketakwaan keduanya untuk melaksanakan putra kesayangannya yang sudah diajak bersama-sama membangun Ka'bah ya, sudah mulai bisa diajak untuk bekerja sama, diperintahkan untuk menyembelih dan mereka mau. Dan kita akan mengetahui bagaimana akhlaknya Nabi Ismail ketika mendapati perintah itu. Ini insya Allah pada Idul Adha akan banyak yang menyampaikan tentang kisah ini. Maka hukumnya adalah sunnah muakkadah, meskipun ada yang mengatakan ini adalah wajib bagi orang-orang yang mampu. Kemudian waktu penyembelihannya dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Beberapa hal yang berkaitan dengan hewan udhiyah ya.
Satu, harus berupa bahimatul an'am, hewan ternak. Ya, hewan ternak. Maka kalau ditanya lebih utama mana, menyembelih berudhiyah dengan patungan sapi atau satu ekor kambing ditanggung sendiri, mana yang lebih utama? Kalau kita melihat pendapat sebagian besar ulama, mereka mengatakan yang lebih utama adalah satu ekor kambing ditanggung sendiri. Itu yang lebih utama. Setelah itu baru patungan sapi. Nah itu mungkin patungan unta. Kalau patungan sapi berapa orang? 7. Kalau patungan unta 10 orang. Usia minimal kambing itu berapa? Musinnahnya kambing itu berapa? Kambing Jawa berapa? 1 tahun sudah sampai. 1 tahun lebih gitu ya. Kalau domba kita melihat beberapa pendapat di dalam fikih itu 6 bulan sudah bisa. Setengah tahun. Domba. Ya, gibas, gembel. Itu 6 bulan. Untuk jada do'en itu adalah binatang jadaah ya. Kambing Jawa itu minimal 1 tahun. 1 tahun. Kalau sudah lebih dari 2 tahun itu mungkin sudah alot ya. Kemudian untuk sapi ya, sapi itu 2 tahun. Sapi 2 tahun musinnahnya, yaitu ketika istilahnya orang Jawa itu poel atau pupa ya. Kemudian untuk onta itu 5 tahun. Tadi ya untuk kategori ininya patungannya, sapi untuk 7 orang, unta untuk 10 orang. Boleh tidak kalau sapi itu kemudian di patungan lebih kurang dari 7 orang ya, maka di sini para ulama bersepakat boleh ditanggung 5 orang, boleh ditanggung 6 orang, boleh. Tetapi ada sebagian ulama yang kemudian memperselisihkan apakah akadnya ataukah atas namanya harus 7 orang atau boleh 5 orang. Sebagian ada yang mengatakan atas namanya harus tetap untuk 7 orang meskipun patungannya hanya 5 orang. Maka statusnya apa? Statusnya yang 2 orang atau yang 1 orang kurangnya tadi itu mendapatkan hadiah, hibah daripada mudhohi yang lain yang membayarkan hartanya tadi untuk kurban. Demikian juga pada unta. Ya, maka nanti pada prakteknya ketika patungan sapi itu tidak harus jumlahnya sama. Ya, misalkan ditetapkan oleh panitia kurban Masjid Ashraful Hufat 2,8 juta. Ternyata kurang 1 orang, baru 6 orang. Ada 1 orang pengen ikut, cuma uangnya itu cuma 2,2 juta misalkan. Kurang 600.000. Maka nanti secara praktek kalau hitung-hitungannya sudah dapat sapi, dia boleh masuk, tapi dengan hitungan 100.000 dari 6 anggota yang sebelumnya tadi dihibahkan, dihadiahkan atau disedekahkan kepada 1 orang yang cuma bayar 2,2 juta tadi. Dan itu boleh, tidak harus sama rata. Demikian juga nanti dalam hal pembagiannya tidak harus rata dibagi 1/3 kali 3. Jadi pembagian daging udhiyah itu ada 3 ya. 1/3 bagian untuk mudhohi ya. 1/3 bagian untuk mudhohi, 1/3 bagian disedekahkan untuk orang-orang miskin ya, untuk orang-orang fakir miskin, dan 1/3 yang terakhir dihadiahkan kepada orang mampu. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh juga dihadiahkan kepada orang kafir, selama itu bukan kafir harbi. Kafir harbi itu apa? Kafir yang suka usil, yang suka ganggu. Orang komunis, orang Syiah ya tidak boleh dapat daging udhiyah. Tapi kalau orang-orang kafir, tetangga-tetangga kita yang memang mereka sudah tidak lagi mengganggu dan mencampuri urusan agama kita, boleh mereka mendapatkan hadiah. Siapa tahu justru itu menjadi bagian daripada dakwah ya. Mereka tersanjung dengan syiar-syiarnya kaum muslimin hingga akhirnya tertarik untuk mempelajari agama Islam dan mendapatkan hidayah melalui seruan kita. Nah, diperbolehkan. Kemudian permasalahan yang berikutnya,
Sering ada pertanyaan dari jamaah kajian itu, apakah jenis kelamin dari binatang udhiyah itu harus jantan? Apakah jenis kelamin dari binatang udhiyah itu harus jantan? Di dalam hadis ada disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika berakikoh itu menyembelih 2 binatang kibas untuk cucunya Hasan dan Husain. Dan salah satunya jantan, salah satunya betina. Maka di situ menunjukkan binatang betina pun boleh dijadikan kurban atau udhiyah. Ya, tetapi dalam kondisi ketika betina itu sudah mulai jarang, ya, betina itu sudah mulai jarang, maka diutamakan yang jantan. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan keberlangsungan populasi. Jadi kalau betinanya dihabiskan, jantan semua kan tidak mungkin jantannya bunting, ya. Jadi disisakan betina untuk keberlangsungan populasi, itu lebih aslah, lebih maslahat. Kemudian yang terkait, ini kita cepat saja ya, waktunya sudah habis. Cepat saja, larangan untuk menjual kulit atau tulang atau tanduk atau apa biasanya kepala ya. Jadi tidak boleh ada bagian sedikit pun daripada binatang udhiyah itu dijual. Seluruhnya harus tadi diberikan kepada si pemilik untuk dimakan ya, semuanya untuk dimakan, dikonsumsi. Disedekahkan kepada kaum fakir miskin atau dihadiahkan kepada kerabat-kerabat dekat, teman-teman dekat. Dan itu yang paling utama, semakin banyak yang disedekahkan maka semakin banyak manfaatnya, akan semakin utama. Meskipun juga boleh ada orang menyembelih binatang udhiyah, disembelih di rumahnya sendiri, dimakan untuk satu keluarga, sah atau tidak? Tetap sah. Dihadiahkan semua pun boleh, disedekahkan semua pun boleh. Jadi tidak ada keharusan si pemilik binatang udhiyah tadi harus mendapatkan kambingnya, mendapatkan dagingnya. Sebagaimana ketika hari ini mungkin kita nitip kurban di Palestina, udhiyah di Palestina, maka tidak harus kemudian kita menuntut yang sepertiganya kembalikan ke Indonesia. Tidak ya. Jadi boleh untuk disedekahkan semua. Termasuk di dalamnya tidak boleh untuk menjual kulit, untuk mengupah jagal. Tidak boleh kemudian panitia menjual kulit dan disedekahkan kepada masjid. Boleh tidak? Tidak boleh. Caranya bagaimana? Kalau kulit itu tidak bisa dimanfaatkan, berikan kulit itu dalam bentuk kulit kepada yang membutuhkan. Kalau nanti kulit itu sudah sampai disedekahkan ataupun dihadiahkan, terserah kepada si penerima. Mau dijual, mau dimasak atau digunakan untuk keperluan yang lainnya, silahkan. Karena pada masa Rasulullah kulit binatang ternak itu tidak dimasak, digunakan untuk perabot. Ada yang digunakan untuk girbah. Girbah itu apa? Botol minum. Kalau kita sekarang pakai Tupperware, wadah ngombe itu ya. Ya. Kalau dulu pakai kulit unta, ya, pakai kulit kambing, digunakan sebagai baju, digunakan sebagai alas tidur, sebagai dinding dan sebagainya. Itu digunakan untuk itu. Termasuk di dalamnya juga tidak boleh, nanti kita akan pelajari ketika mempelajari akad ijarah, seseorang yang diupah itu tidak boleh dijanjikan upah dari hasil pekerjaannya. Biasanya kalau panitia masjid mungkin tidak ada yang punya keahlian sebagai jagal, nyari jagal di tempat penyembelihan, kemudian dijanjiin nanti setiap kambing yang kamu potong kamu akan dapat upah kulitnya. Boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan. Di samping bahwasanya kulit itu harus disedekahkan, ya, tidak boleh dijadikan sebagai upah, juga di dalam akad ijarah menurut jumhur ulama itu tidak boleh seseorang, kecuali mazhab Syafi'iyah, tidak boleh seseorang itu kemudian diupah dengan sesuatu yang dari hasil pekerjaannya. Tukang giling gabah tidak boleh diupah dengan kulit gabahnya, katulnya. Termasuk tukang jagal kambing tidak boleh diupah dengan dagingnya, tidak boleh diupah dengan kulitnya. Termasuk juga tak upah dengan uang sekian sama kulitnya juga tidak boleh. Kecuali kalau di awal tidak diakadkan.
kecuali di awal tidak diakadkan, kemudian ditanya. Mungkin kulit itu sudah diberikan kepada siapa, tapi kemudian dikembalikan, ditanya. Itu sudah beda lagi, tidak masuk dalam akad. Permasalahannya adalah ketika itu masuk dalam akad, atau menjadi sebuah kebiasaan yang sudah senantiasa dilakukan masyarakat umum. Kita percepat supaya nanti ada berapa sesi tanya jawab. Kita tambah 15 menit ya Mas waktunya ya. Memberikan daging kepada orang kafir tadi sudah kami sampaikan bahwasanya menurut mazhab Syafi'i haram untuk kurban yang wajib seperti kurban nadar dan makruh untuk kurban yang sunnah. Kalau mazhab Syafi'i makruh ya, tapi ulama mazhab Malikiyah berpendapat ini diberikan kepada selain mereka, kepada selain orang kafir itu lebih afdol. Sedangkan menurut fatwa Lajnah Daimah menyatakan bahwa dibolehkan memberikan daging kurban, daging udhiyah kepada kafir muahid, orang kafir yang mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Hukum ini juga berlaku untuk pemberian sedekah. Kemudian sunnah-sunnah yang diberlakukan bagi orang yang hendak berkurban ya. Sunnah-sunnah yang diberlakukan bagi orang yang hendak berkurban. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Muslim dan Nasa'i disebutkan, barang siapa mempunyai sesembelihan hewan udhiyah yang akan disembelihnya, maka jika telah terbit bulan sabit dari bulan Dzulhijjah, tanggal pertama bulan Dzulhijjah, maka janganlah memotong dari rambut dan kukunya sampai dia menyembelih. Rambut dan kuku binatang udhiyahnya atau rambut dan kuku si mudhahinya. Dan ini berlaku bagi seluruh anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga. Jadi kalau bapaknya yang berudhiyah, maka anaknya dan istrinya yang ada di dalam satu atap itu seluruhnya tidak diperbolehkan untuk memotong rambut dan kuku dari tanggal 1 sampai hewan itu disembelih. Kalau sembelihnya tanggal 13 Dzulhijjah ya sampai tanggal 13 Dzulhijjah tidak boleh memotong rambut dan kuku, termasuk bulu-bulu ketiak, kumis. Itu tidak diperbolehkan untuk dipotong. Karena kenapa? Supaya setiap anggota badan yang ada di tubuh kita itu mendapatkan aliran pahala daripada binatang udhiyah yang disembelih. Dan larangan ini hanya berlaku bagi orang yang hendak berkurban saja dan tidak untuk keluarganya. Ini menurut Syarhul Mumti. Tetapi kembali kepada keumuman hadis tadi bahwasanya pahala itu berlaku bagi semua yang ada di dalam ahlul bait tersebut. Kemudian sebelum menyembelih disunahkan untuk membaca apa? Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hada minka walaka. Allahumma taqabbal hadam minni kama taqabbalta min Ibrahim wa ahlihi. Sebagai taqabbalta min Ibrahim wa ahlihi. Bismillah Allahu Akbar. Itu minimal. Bismillah Allahu Akbar. Kalau kita membacakan lebih lengkapnya lagi hadaminka walaka. Allahumma taqabbal minni. Hanya cukup seperti itu. Dan lebih afdolnya ketika kita berudhiyah disembelih sendiri. Dan batasan menyembelih binatang udhiyah itu apa? Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Shaddad bin Aus, ya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza dabahta fa ahsinu dzibhah wa idza qatalta fa ahsinul qitlah. Fal yurih dabihatah wal yufrida syafratah. Gitu ya hadisnya ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Dalam hal apapun kita harus mengedepankan ihsan. Ihsan itu bisa jadi adalah dengan tata cara yang baik sesuai syariat, atau kalau bahasa bisnisnya adalah profesional. Harus profesional, harus serius, benar-benar ihsan dan itqon ya. Maka hendaklah orang yang menyembelih itu menjadikan binatang sembelihannya rileks. Caranya rileks itu bagaimana? Jangan dibuat panik. Menyembelih kambing dicancang empat-empatnya kakinya, padahal tidak harus seperti itu, hanya tinggal dijatuhkan 2 orang sudah cukup ya menyembelih kambing.
jangan diperlihatkan kambing-kambing yang ini disembelih itu ketika kambing-kambing yang lain disembelih. Jadi sebelum disembelih sudah menyaksikan darah-darah kambing-kambing yang lain. Ya. Stres kan jadinya. Ya. Karena kambing juga bisa stres, bagaimana kita bisa stres. Kemudian wal yufrida syafrotah, hendaklah dia mempertajam pisaunya, mempertajam goloknya. Jadi pastikan sebelum menyembelih itu goloknya telah tajam. Kemudian membaca tadi bismillahi Allahu akbar. Mungkin demikian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan dengan diskusi. Silahkan jika ada beberapa pertanyaan, insyaallah kita akan diskusikan sesuai dengan batas kemampuan ilmu kami yang masih sangat dangkal.